Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ramadan Arliansyah. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas mengenai media sosial. Jadi sebenarnya teman-teman mungkin sudah pada banyak yang tahu media sosial itu apa kan. Kalau dulu di kelas 7 mungkin kalian sudah belajar mengenai kayak hardware, kemudian software dari komputer itu sendiri. Maka kita di sini kita akan belajar mengenai media sosial. Jadi kalau menurut Wikipedia, media sosial itu adalah media online atau media daring yang digunakan satu sama lain, yang para penggunanya itu bisa berinteraksi secara langsung gitu, tanpa ada batasan ruang dan waktu. Jadi kalau dulu kita mungkin kalau pengen ngobrol sama seseorang itu kita harus bertemu secara langsung atau mungkin mendatanginya ke rumahnya. Tapi kalau sekarang kita bisa melalui online atau daring itu tadi. Ada beberapa jenis media sosial, yaitu ada 4. Yang pertama itu ada social networking. Jadi kalau social networking ini adalah tempat berbagi informasi, baik secara perseorangan atau organisasi untuk tetap terhubung secara online. Jadi contohnya itu kayak Facebook, kemudian Twitter, itu kita bisa berbagi informasi sama orang kan, kayak di grup atau bikin status gitu, terus nanti ada yang komen, secara langsung informasi itu bisa tersampaikan. Kemudian yang selanjutnya, yang kedua ada media sharing network. Kalau media sharing network ini bedanya sama yang pertama, yaitu media sharing network ini fokusnya itu kontennya berupa media seperti gambar, kemudian foto atau video, itu masuk di sini. Contohnya kayak apa sih? Kayak YouTube, kemudian kayak Instagram, kayak TikTok. Nah, kalau Instagram itu kan fokusnya itu ke gambar. Kalau di TikTok, kemudian di YouTube itu fokusnya kontennya berupa video gitu. Kemudian ada lagi yang ketiga yaitu discussion forum. Kalau discussion forum ini adalah media sosial yang bertujuan untuk berbagi pengalaman atau berdiskusi lah di situ, tukar pendapat. Jadi biasanya di discussion forum ini kita bisa ketemu sama orang-orang yang punya banyak cerita, punya banyak pengetahuan gitu. Kalau di Indonesia ada kayak Quora, kemudian ada lagi Kaskus, ada lagi Reddit gitu biasanya. Jadi kalau di Quora ini ada orang bikin pertanyaan, nanti akan banyak banget yang jawab gitu, dan nanti akan terbagi menjadi beberapa postingan sesuai yang menjawab gitu. Kemudian yang keempat itu ada social blogging network. Kalau social blogging network ini adalah tempat kita membuat postingan atau konten yang nantinya bisa diakses secara langsung melalui situs pencari seperti Google, kemudian Bing. Itu nanti bisa menemukan postingan kita yang dari blog. Biasanya social blogging network ini contohnya kayak Blogspot, kemudian WordPress gitu. Jadi kita bikin postingan, kemudian postingan itu nanti akan dibaca secara langsung oleh search engine namanya, jadi kayak Google gitu. Oke, selanjutnya teman-teman, dampak media sosial nih. Segala sesuatu pasti ada dampaknya kan, ada pengaruhnya nih, baik positif maupun negatif. Nah, sosial media juga gitu, ada positifnya, ada negatifnya. Positifnya apa aja? Yang pertama, kemudahan memperoleh kabar terbaru dan berita. Jadi mungkin kalau dulu kita ini telat banget lah mendengar berita, tapi kalau sekarang sejak ada sosial media, bahkan kejadian yang mungkin 30 menit yang lalu nih, ada contoh, ada kecelakaan di jalan raya mana gitu, ada yang posting di Facebook, kita secara langsung bisa tahu gitu. Kemudian yang kedua ada menghubungkan dan menjaga tali persaudaraan. Ini pastilah kita yang jaraknya jauh itu bisa berhubungan atau berkomunikasi melalui online sekarang lebih mudah kan. Kemudian sebagai sarana meningkatkan kreativitas. Nah nih, kalau kita dulu mungkin sama kita suka gambar, cuma kita mengembangkan bakat kita ini gambar-gambar sendiri gitu. Tapi kalau sekarang kita bisa melihat di YouTube, kemudian lihat di TikTok atau Facebook dan sebagainya, kita bisa menemukan inspirasi. Yang nomor 4, digunakan untuk sarana berwirausaha dan atau menjual karya. Nah, yang nomor 4 ini kita bisa mendapatkan uang loh, bahkan dari sosial media ini. Contohnya Facebook. Di Facebook itu ada yang namanya fitur marketplace, kemudian ada yang namanya fitur grup jual beli. Contohnya saya juga ini sering jual beli di Facebook teman-teman. Sering kalau ada barang yang sekiranya saya udah nggak butuh lagi, saya upload di Facebook, saya jual, kan lumayan dapat uang gitu. Kemudian
Ada lagi berteman dengan siapapun di seluruh dunia. Nah, berteman dengan siapapun di seluruh dunia, inilah kelebihannya. Kalau dulu kita punya teman mungkin sedesa atau mungkin satu sekolah, tapi kalau sekarang kita bisa berteman dengan orang-orang yang bahkan dari luar negeri. Saya sendiri nih ada teman di Facebook, ada orang Thailand, kemudian ada orang Malaysia, ada lagi orang Suriname. Itu ada teman Facebook saya. Jadi nggak ada batasan lah kalau kita berteman di media sosial itu. Kemudian sebagai media komunikasi yang relatif murah, digunakan untuk membantu proses pembelajaran. Seperti ini, kalian bisa melihat YouTube saya untuk belajar mengenai media sosial kan. Ini juga termasuk membantu proses pembelajaran teman-teman. Kemudian sebagai sarana hiburan di waktu luang. Kalau dulu mungkin hiburan kita cuma TV ya, cuma nonton TV, cuma mungkin main hal-hal yang istilahnya itu tradisional gitulah. Mulai sekarang ini orang-orang kalau gabut tinggal scroll di TikTok atau scroll Instagram atau scroll Facebook gitu. Selanjutnya, media sosial ini bisa membuat orang menjadi lebih bersahabat. Karena apa? Karena kita nanti bisa berkomunikasi dengan orang lain. Akhirnya tahu cara kita berkomunikasi dengan orang lain itu seperti ini ternyata begitu. Kemudian terbiasa menggunakan teknologi, dan yang terakhir mudah mencari berbagai informasi. Yang terakhir ini adalah bagaimana cara kita bisa memanfaatkan teknologi itu. Jadi meskipun informasi sudah banyak banget sekarang di dunia digital, kalau kita nggak mau ngakses ya percuma sih, sama aja. Kalau sampean main HP-nya cuma buat main Free Fire, main game, tapi tanpa mengakses informasi, ya percuma jatuhnya gitu. Kemudian setelah dampak positif, ini saya ada satu contoh penyebaran berita yang cepat nih. Ini ada satu kasus yang viral di TikTok pertamanya. Jadi ada yang influencer gitu, dia bikin kegiatan perayaan ulang tahun. Dia pertama rame di TikTok karena waktu PPKM gini kan nggak boleh rame-rame. Dia malah bikin perayaan ulang tahun. Jadi ramenya di TikTok dulu, kemudian baru masuk ke berita. Inilah kelebihannya, berita itu cepat banget tersebar. Oke, selanjutnya kita akan belajar mengenai dampak negatif dari media sosial. Yang pertama ada kecanduan media sosial. Mungkin teman-teman semuanya sekarang sudah mulai merasakan ya, kalau gabut kemudian, atau mungkin kadang nggak gabut, banyak tugas atau banyak yang harus dikerjakan, tapi karena merasa mau scroll TikTok sebentar 10 menit, bilangnya 10 menit jadinya 1 jam karena TikTok itu gak selesai-selesai, ke bawah ada terus gitu aja sampai lupa, tiba-tiba loh udah 1 jam gitu. Kemudian yang kedua, membuang-buang waktu, karena itu tadi kita nggak kerasa kalau scroll itu. Kalau media sosial kan nggak ada batasnya kan, sampai ke bawah pun itu loh nggak ada batasnya, atau terus nanti akan ketemu terus gitu. Kemudian munculnya rasa insecure atau tidak percaya diri. Ini biasanya sering terjadi kalau kita lihat di Instagram atau kemudian kita lihat di postingan orang. Orang ini umur segini loh udah punya mobil. Orang ini umur segini udah punya rumah. Aku kok belum. Orang ini umur segini kok ganteng banget, aku kok enggak. Akhirnya kita muncul lah insecure atau tidak percaya diri itu. Nah, jangan sampai seperti itu. Itu adalah tugas kita, bagaimana cara kita mengendalikan diri kita. Bahwasanya setiap orang pasti ada kelebihan dan kekurangan masing-masing. Kalau kata pepatah, setiap ada kelebihan pasti ada kembalian. Kemudian yang nomor 4, gangguan kesehatan. Gangguan kesehatan ini contohnya adalah penyakit mata seperti miopi dan sebagainya, karena keseringan kena layar HP itu juga bisa terjadi. Kemudian terpapar hoax dan konten negatif. Hoax dan konten negatif ini paling sering, banyak banget lah yang sering kita lihat atau sering kita jumpai di sosial media. Itu makanya ada sekarang namanya sharing before sharing, atau kita lihat-lihat dulu, kita pastikan. Kalau kata Islam itu tabayun, kita tabayun dulu baru kita mau membagikan hal itu. Kemudian yang keenam, ancaman cybercrime. Ancaman cybercrime ini contohnya seperti pembajakan data, kemudian pembajakan akun game atau akun media sosial, kemudian masih banyak lagi cybercrime ini, ada bullying online dan sebagainya.
Kemudian saya kasih contoh mengenai hoax yang paling sering kita jumpai di WhatsApp. Di WhatsApp mungkin teman-teman semuanya sering lihat kan, ada orang share kuota gratis, ada orang share voucher gratis. Seperti ini gambarnya teman-teman. Nah, jangan sampai ada yang seperti itu. Ini siklusnya itu berlanjut terus, karena nanti yang buka ngisi data, kemudian syaratnya adalah harus share 3 grup atau 5 grup, di share lah ke grup yang sama atau ke grup yang lain. Ada lagi orang seperti itu, maka hoax ini akan terus berlanjut. Jangan pernah percaya kalau ada orang yang bikin share seperti itu pasti hoax ya teman-teman. Jadi bukannya kita dapat voucher atau bukannya kita dapat kuota, yang ada data kita nanti dijual sama orang lain. Oke, segitu aja untuk materi media sosial kali ini. Jangan lupa klik like, comment, dan subscribe. See you.